Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 dari kelas 03 SMJP 004 dengan mata kuliah Manajemen Keuangan 1 akan membahas mengenai kebijakan dividen. Tapi perlu diingat kembali bahwa kelompok kami di sini memiliki 4 anggota dengan saya sebagai Mario Julius Masdaid, dan di sini ada juga Aswin Sani, Fitri Kurotuaini, dan juga Nanda Hairnisa. Kami juga memperkenalkan dosen kami yang mengajar mata kuliah ini, yaitu Ibu Jenny Irnawati, SEMM. Baiklah, untuk slide berikutnya akan disampaikan oleh Aswin mengenai kebijakan dividen. Baik, terima kasih atas waktu dan tempatnya. Kebijakan dividen dalam suatu saham atau mengenai suatu proyek perusahaan melalui investasi tersebut pasti tidak asing lagi dengan istilah dividen itu sendiri atau yang disebut dengan investasi. Dalam istilah dividen itu sendiri yaitu salah satu keuntungan yang dapat dinikmati oleh investor saham selain capital gain. Sebenarnya tidak hanya investor saham di bursa efek saja yang dapat menikmati dividen, namun para investor the equity crowdfunding itu juga bisa menikmatinya. Jadi maksud dari kebijakan dividen itu sendiri, jika perusahaan yang sahamnya kita memiliki laba dan keuntungan, maka kita akan mendapatkan cipratan pembagian dari keuntungan tersebut dalam bentuk dividen. Berikutnya adalah jenis-jenis dividen yang akan dijelaskan oleh Fitri Kurotuaini. Jenis-jenis dividen itu ada 6. Yang pertama itu dividen tunai. Dividen tunai atau kas adalah dividen yang dibagikan dalam bentuk uang tunai kepada para pemegang saham. Tentunya besaran dividen tunai yang dibagikan ini akan dikenakan pajak dari pemerintah setiap tahunnya yang dipotong langsung saat pembagian. Setiap akun investor umumnya akan mendapatkan dividen tunai yang dibagikan perusahaan sebanyak 2 hingga 4 kali setiap tahunnya. Namun, frekuensi pembagian dividen tunai ini tidak baku tergantung dari performa masing-masing perusahaan. Yang kedua itu dividen saham. Dividen saham dibagikan pada investor dalam bentuk saham. Jadi ketika dividen saham dibagi, maka secara otomatis saham yang akan dimiliki oleh pemegang saham juga akan bertambah. Meskipun demikian, dividen saham tidak berarti mengubah kapitalisasi pasar karena dilakukan dengan menambah jumlah saham yang diiringi dengan pengurangan nilai dari saham. Yang ketiga, dividen properti. Berbeda dengan jenis dividen sebelumnya, dividen properti dibagikan dalam bentuk aset. Umumnya, dividen properti dibagikan jika perusahaan kekurangan kas. Namun, dividen ini kurang diminati oleh investor karena memiliki penghitungan yang cukup rumit. Yang keempat, itu dividen interim. Dividen interim merupakan dividen yang dibagikan kepada investor sebelumnya perusahaan melakukan pembukuan tahunannya. Dividen ini biasanya dibagikan pada pertengahan tahun, namun tidak menutup kemungkinan investor akan mendapatkan dividen final lagi di tahun yang sama. Yang kelima itu dividen scrip. Dividen scrip kerap disebut sebagai dividen utang karena diterbitkan dalam bentuk surat utang ke para investor. Isinya menyatakan bahwa perusahaan akan membayarkan dividen dalam jangka waktu tertentu. Dalam hal ini, utang atau liabilitas perusahaan akan bertambah karena ada penerbitan utang baru dan pastinya utang ini juga berbunga. Yang terakhir itu dividen likuidasi. Dividen likuidasi merupakan dividen yang dibagikan ketika perusahaan bangkrut atau pailit. Nantinya modal perusahaan akan dibagikan ke investor akibat likuidasi. Hal ini terjadi karena perusahaan tidak memiliki cadangan kas yang cukup. Selanjutnya adalah cara menghitung dividen yang akan disampaikan oleh Nanda Hairnisa. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan cara menghitung dividen. Cara menghitung dividen ini ada 4. Yang pertama ini ada dividen laba bersih perusahaan atau ESP. Rumus perhitungan besaran dividen dari laba bersih perusahaan ini adalah laba bersih dikurang laba yang ditahan. Nah,
Dalam hal ini, laba yang ditahan umumnya merupakan laba yang nantinya akan digunakan untuk melakukan ekspansi perusahaan atau membayar kewajiban dan hutang lain. Nah, teman-teman, yang kedua ada dividend payout ratio atau DPR. Sedangkan dividend payout ratio ini merupakan sebuah indikator yang dibuat untuk mengetahui seberapa besar persentase dari laba bersih akan dibagikan menjadi dividen. Rumusnya tentu berbeda ya teman-teman. Di sini ada dividen dibagi laba bersih atau hasilnya dalam bentuk persentase. Perusahaan yang menerapkan rumus ini umumnya merupakan perusahaan yang sudah mapan. Tidak masalah bagi mereka untuk membagikan 100% dari laba bersih kepada investor. Tidak perlu menahan laba. Namun, bukan berarti perusahaan ini tidak ingin ekspansi, melainkan mereka sudah memiliki cadangan kas yang besar, sehingga tidak memerlukan lagi cadangan kas untuk ditahan. Nah, yang ketiga ini ada dividen per share atau DPS. Dividen per share merupakan rasio untuk menghitung besaran dividen yang diterima oleh para pemegang saham. Nah, rumusnya ini ada dividen dibagi jumlah lembar saham. Yang keempat ada dividen atau DY. Nah, ini merupakan rasio yang wajib diketahui oleh pemegang saham untuk mengetahui dan menentukan apakah saham perusahaan tersebut layak atau tidak untuk dikoleksi. Nah, dividen yield ini dapat menggambarkan tingkat keuntungan yang dibagikan perusahaan ke pemegang saja. Rumusnya untuk menghitung DY ini yaitu DPS. DPS ini yang tadi ya, dividen per share dibagi harga saham per lembar. Nah, rasio dividen yield ini sangat berkaitan nih dengan capital gain. Karena semakin tinggi yield dari saham perusahaan, maka semakin tinggi juga nih potensi capital gain yang akan dicapai. Nah, intinya para investor akan lebih suka dengan saham yang memiliki dividen yield tinggi karena keuntungan capital gain-nya yang menggiurkan. Nah, sebuah perusahaan dikatakan memiliki yield yang tinggi jika nilainya sudah di atas 5%. Terima kasih. Lalu berikutnya adalah tujuan kebijakan dividen. Tujuannya adalah untuk memaksimalkan suatu pendapatan perusahaan melalui dari pembagian saham dengan cara kerja yang signifikan, seperti memberikan kepuasan pada investor yang telah membeli saham perusahaan. Semakin besar dividen, maka semakin besar juga kekayaan yang dimiliki oleh pemilik saham. Yang berikutnya adalah pentingnya kebijakan dividen. Salah satu kebijakan yang harus sebuah perusahaan di dalamnya, manajemen untuk memutuskan mengenai laba yang diperoleh selama satu periode, yang dimana ini akan dibagi menjadi sebagai dividen atau sebagian dibagi sebagai laba yang ditahan. Dividen merupakan suatu kebijakan penting dalam perusahaan, karena peran dividen ini menyangkut pada pemegang saham yang notabene adalah sumber modal dari perusahaan tersebut. Investor yang dimana menginvestasikan dananya ke dalam instrumen saham yang menginginkan return yang tinggi, return saham dapat diperoleh dari capital gain maupun dari dividen. Pentingnya dividen untuk perusahaan sangat penting perannya, sehingga perusahaan enggan melakukan pemotongan terhadap dividen. Karena apabila perusahaan melakukan pemotongan dividen, ini akan memberikan sinyal buruk kepada investor yang menandakan bahwa kondisi keuangan perusahaan kurang bagus, sehingga permintaan pasar saham terhadap perusahaan tersebut akan menurun, yang dimana mengartikan bahwa investor enggan untuk menanamkan sahamnya di perusahaan tersebut. Selanjutnya adalah kebijakan pemberian dividen yang disampaikan oleh Fitri Kurotwa ini.
Baik, di sini ada kebijakan pemberian dividen, yaitu ada 4. Kebijakan pemberian dividen stabil. Pemberian dividen yang akan secara tetap per lembarnya untuk jangka waktu tentu walaupun laba yang diperoleh perusahaan berfluktuasi. Dividen stabil ini dipertahankan untuk beberapa tahun dan kemudian bila laba yang diperoleh itu meningkat, maka peningkatannya juga stabil. Yang kedua itu kebijakan dividen yang meningkat. Perusahaan akan membayar dividen kepada pemegang saham dengan jumlah yang selalu meningkat dengan pertumbuhan yang stabil. Yang ketiga, kebijakan dividen dengan rasio yang konstan. Kebijakan ini memberikan dividen yang besarnya mengikuti besarnya laba yang diperoleh oleh perusahaan. Yang dimana semakin besar laba yang diperoleh, semakin besar juga dividen yang dibayarkan. Demikian sebaliknya, apabila perusahaan memperoleh laba kecil, maka dividen yang dibayarkan pun kecil. Yang keempat, kebijakan pemberian dividen. Reguler yang rendah ditambah ekstra, perusahaan menentukan jumlah pembayaran dividen per lembar yang dibagikan kecil, yang dimana akan ditambahkan dengan ekstra dividen bila keuntungannya mencapai jumlah tertentu. Berikutnya ada teori-teori dividen yang akan disampaikan oleh Aswin Sani. Baik, teori-teori dividen. Yang pertama ada teori residu dividen. Teori ini yang dimana laba perusahaan diperoleh dalam suatu periode sebenarnya adalah untuk kesejahteraan para pemegang saham, yang dimana biasanya sebagian dibagikan kepada pemegang saham sebagai dividen dan sebagian lagi ditahan. Pada teori ini menerapkan apabila keuntungan atas kesempatan investasi tersebut sama atau lebih besar dari tingkat keuntungan yang diisyaratkan, maka laba memang sebaliknya tidak dibagikan. Laba dibagikan kepada pemegang saham apabila keuntungan diperoleh dari reinvestasi lebih kecil dibanding dengan keuntungan yang disyaratkan. Demikian teori ini adalah sisa laba yang tidak diinvestasikan kembali. Yang kedua, teori dividen model Walter. Teori ini merupakan teori yang apabila keuntungannya diperoleh dari reinvestasi lebih tinggi dibanding dengan biayanya, maka reinvestasi tersebut cenderung akan meningkatkan harga saham atau nilai perusahaan. Yang ketiga, teori dividen model. Teori ini memberikan kondisi keputusan investasi yang diberikan tidak relevan untuk diperhitungkan, karena tidak akan meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Teori ini ditekankan bahwa pengaruh pembayaran dividen terhadap kemakmuran pemegang saham akan diimbangkan dengan jumlah yang sama dengan sumber dana yang lain. Yang artinya perusahaan membayar dividen, maka perusahaan harus mengganti dengan mengeluarkan saham yang baru sebagai pengganti sejumlah pembayaran dividen tersebut. Yang keempat, teori keagenan. Teori ini merupakan hubungan atau kontrak antara prinsipal dengan agen. Prinsipal sendiri merupakan pemegang saham, sedangkan agen merupakan manajemen yang mengelola perusahaan atau manajer. Teori ini menjelaskan bahwa pemegang saham memberikan wewenang kepada manajer untuk menjalankan bisnis bertujuan untuk memaksimalkan sumber daya perusahaan. Apabila seorang manajer lebih mementingkan individual daripada pemegang saham, maka hal tersebut akan mengurangi keuntungan yang akan diperoleh perusahaan. Perbedaan antara manajer dan pemegang saham itu sendirilah yang mengakibatkan terjadinya konflik yang bisa disebut dengan agensi konflik. Dari hal-hal itu tersebut, kita akan kembangkan hipotesisnya yang terbagi menjadi beberapa. Yang pertama adalah pengaruh free cash flow terhadap kebijakan dividen. Menurut Bigham pada 2001, dia menyatakan bahwa mengenai aliran kas bebas yang dimana didistribusikan bagi investor sudah terpenuhinya kebutuhan seluruh investasi. Sedangkan menurut Kieso pada 2002 yang mendefinisikan aliran kas bebas sebagai jumlah aliran kas diskresioner atau suatu perusahaan yang dapat digunakan untuk tambahan investasi, lunasi hutang, pembelian kembali saham perusahaan itu sendiri. Makna keduanya sama, yang menjelaskan adanya dana yang berlebih di perusahaan. Maka seharusnya distribusi kepada pemegang saham. Dengan demikian,
Semakin besar aliran kas bebas perusahaan, maka pembayaran dividen cenderung besar. Free cash flow memiliki hubungan positif terhadap kebijakan dividen. Yang kedua ada pengaruh profitabilitas terhadap kebijakan dividen. Profitabilitas merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba, sedangkan dividen merupakan sebagian dari laba perusahaan yang dapat dibagikan kepada pemegang saham. Profitabilitas memiliki keterkaitan dengan dividen. Para ahli dan peneliti berargumen bahwa perusahaan yang mampu mengelola asetnya secara efektif dan efisien cenderung menghasilkan kinerja keuangan yang baik. Dengan demikian, perusahaan tersebut mampu untuk membayar sebagian porsi labanya dalam bentuk dividen tunai. Profitabilitas merupakan atau mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Yang ketiga ada pengaruh kepemilikan manajerial terhadap kebijakan dividen. Kepemilikan manajerial pada suatu perusahaan berarti manajer mendapatkan kesempatan untuk terlibat dalam kepemilikan saham. Hal tersebut diharapkan untuk menghasilkan kinerja yang baik bagi perusahaan. Apabila manajer telah bertindak dengan hati-hati dan maksimal, maka akan menghasilkan laba yang maksimal terhadap perusahaan. Begitu sebaliknya, bila perusahaan besar, maka dividen dibagikan juga besar. Namun menurut peneliti, hasil empiris menunjukkan bahwa hubungan negatif antara dividen payout dan kepemilikan saham manajerial, maka dari itu kepemilikan manajerial berpengaruh negatif terhadap kebijakan dividen. Dengan demikian, semakin tinggi presentasinya, maka kepemilikan saham manajerial perusahaan semakin rendah akan dividen payout ratio. Yang keempat ada pengaruh kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen. Kebijakan dividen dengan kepemilikan institusional memiliki hubungan yang negatif. Hubungan negatif antara dividen dan kepemilikan institusional yang di mana meningkatkan kepemilikan institusional menyebabkan menurunnya pembayaran dividen. Menurut para ahli dan peneliti, bahwa kepemilikan institusional terhadap kebijakan dividen memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan dividen. Oke, setelah dari beberapa pemahaman tadi, akan ditarik kesimpulannya yang akan disampaikan oleh Nanda Hairunisa. Baik, teman-teman. Ini kesimpulan terakhir dari materi kita, yaitu kebijakan dividen. Nah, kesimpulan ini berisi dividen merupakan laba yang diperoleh perusahaan untuk dibagikan kepada pemegang saham. Sedangkan kebijakan dividen merupakan kebijakan pembagian pendapatan yang harus diikuti dalam membuat keputusan dividen. Nah, kebijakan dividen ini merupakan salah satu faktor penting nih yang harus perusahaan libatkan dan perhatikan dalam manajemen mengelola perusahaan. Kebijakan dividen ini perannya sangat besar dan sangat penting dan berpengaruh sangat besar terhadap banyak pihak, baik itu perusahaan maupun pemegang saham. Kebijakan dividen ini merupakan keputusan mengenai laba yang diperoleh perusahaan pada akhir tahun dan dibagi kepada pemegang saham dalam bentuk dividen atau akan ditahan untuk menambah modal guna pembiayaan investasi di masa yang akan datang. Baik, itu teman-teman materi terakhir kita, kesimpulan dari kebijakan dividen dari kelompok kami. Bila ada kesalahan atas materi yang disampaikan dari kelompok kami maupun tutur kata kelompok kami yang disampaikan, kami mohon maaf sebesar-besarnya. Terima kasih telah menyaksikan pemaparan presentasi dari kelompok kami. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.